Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lesi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga beliau membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Acara selanjutnya mari sama-sama kita berselawat Ibu ya. Karena waktunya cukup panjang, mari kita berselawat bersama. Yuk. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi laisa laha min dunillahi kashifah 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 la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Astaghfirullah innallah kana tawwaba astaghfirullah innallah kana tawwaba astaghfirullah innallah kana tawwaba. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Terima kasih kepada Ibu Pik yang sudah mengikuti sholat bersama. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke acara inti, yaitu hari ini kita, kalau katakan sayang ibu-ibu ya, hari ini Umi akan mengisi dengan tadabbur Al-Quran. Jadi kemungkinan selama ini kita membaca Al-Quran, kita membaca artinya, tapi kita tak paham apa itu sebenarnya, karena Al-Quran ini kalau tidak dijelaskan gitu, kita nggak bisa langsung memahami sendiri, karena apa sih dari arti dan maknanya ini. Nah, karena disambungkan lagi ke hadis. Jadi kalau orang yang mempunyai ilmu, menuntut ilmu ke bidang itu tahu Bu. Tapi kalau kita kan buka Quran, contoh nih saya sendiri, karena buka itu satu ain, kemudian baca artinya nggak mudah. Nah, jadi yang perkataan yang jelas saja bagi saya, contoh bukan apa ya, nah itu yang jelas, tapi nggak jelas kita sendiri. Jadi hari ini Umi tadabbur Al-Quran buat kita bersama, semoga nantinya kita mengerti apa yang disampaikan oleh beliau kepada Umi waktu yang kita bersama.
Terima kasih Ibu. Ya. Ini buat Murni ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalama wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Nurul Jannah, yakni Ibu Murni beserta para pengurus. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan semangat dan kemudahan dalam syiar agama Allah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Jannah yang juga saya hormati, saya cintai, ya saya banggakan, mudah-mudahan semuanya yang hadir senantiasa dalam keadaan sehat jiwa raganya, sehat jasmani rohaninya, panjang usia, penuh berkah Allah, dimudahkan jalan rezekinya yang halal, berkah berlimpah dari berbagai arah. Insya Allah Allah mudahkan jalannya bisa ke Mekah dan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya sholih dan sholihah, dimudahkan dalam kebaikan, dijauhkan dari keburukan, istiqomah hingga akhir hayat, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama selamanya, senantiasa setiap saat kita sanjungkan kehadiran Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas nikmat iman, alhamdulillah atas nikmat Islam, alhamdulillah atas nikmat kesehatan, alhamdulillah atas nikmat hidayah. Bisa melangkahkan dua kaki dari rumah ke tempat ini semata-mata rezeki luar biasa dari Allah. Hanya pilihan Allah lah orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid, ingin memakmurkan masjid. Alhamdulillah, dan kita ada di dalamnya. Insya Allah istiqomah ya Bu, hingga akhir hayat kelak kita senantiasa ingin memakmurkan masjidnya Allah. Karena dalam sabda Nabi, salah satu golongan yang dirindukan oleh surga adalah orang yang hatinya senantiasa rindu terpaut ke rumah Allah, yakni masjid. Jadi bukan kita lagi yang rindu surga,
Malah surga merindukan orang yang senantiasa hatinya terpaut terus ingin ke masjid. Insya Allah ibu-ibu semua ada di dalamnya. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabiin, tabiat, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana request dari Ibu Ketua, biar ada penyegaran katanya. Pertemuan sore hari ini kita tadabur Al-Qur'an. Sebelum tadabur Al-Qur'an, alangkah baiknya kita sama-sama membaca dulu ayatnya. Bil barakah, satu huruf Al-Quran yang kita baca bernilai 10 kebaikan dari Allah. Ini suratnya idola ibu-ibu, pokoknya pasti semuanya hafal, dijamin hafal. Surat apa Umi Naila? Surat Al-Maidah ya? Bukan. Surat Al-Kahfi ya? Bukan. Yang ibu suka baca tiap sholat, rokaat pertama Qul huwallahu ahad, rokaat kedua inna a'toina kal kautsar. Betul tidak? Ayo ibu-ibu ngaku. Pokoknya 2 favorit surat itu. Karena apa? Karena sholatnya buru-buru mau cepat selesai. Apalagi mau kondangan udah dandan, aduh udah keringatan nanti bedak luntur. Yuk kita sama-sama baca terlebih dahulu surat Al-Kautsar. Berapa ayat surat Al-Kautsar ibu? 3. Yuk dari A'udzu ya. Kita sama-sama lagi belajar tajwid. Dan ibu-ibu pun tidak boleh malu. Aduh saya belum bisa, nggak apa-apa. Kan ini udah datang pun sudah rezeki dari Allah. Bisa datang ikut ngaji, duduk, ini pun rezeki yang luar biasa dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hafal ibu? Coba saya mau tes. Ini yang nyender ke tembok sampai ke tengah pintu. Semangat ya. Saya akan nilai berapa yang paling semangat. Nilainya 100. Nanti hadiahnya dari Ibu Ketua. Siap? Suaranya jangan melehoi. Karena ini baru tanggal 1, baru gajian, harus semangat. 1, 2, 3. A'udzu Masya Allah. Berapa nilainya? 92. Sebab gunahnya masih ada yang pendek. Dua harokat ya. Tidak apa-apa, namanya belajar. Alhamdulillah. Sekarang dari ibu yang jilbab abu-abu sampai tengah yang pink. Siap. Semangat. Jangan mau kalah, ibu harus semangat. 1, 2, 3. A'udzu billahi
Wanhar, ha kecil ya, jangan wanhar, tapi wanhar. Alhamdulillah. Ini hanya penilaian manusia, penilaian Allah lebih dari segala-galanya. Siap, ibu dari baju biru dongker sampai ujung, semangat. 1, 2, 3. A'udzu Inna a'tainakal Masya Allah. Nilainya berapa ya? 93, lumayan. Berarti juaranya ibu sebelah sini. Karena kompaknya paling kompak ini. Yang di belakang, yang kedua ada yang cepat, ada yang lambat. Yang pertama pun mungkin karena pertama, nggak apa-apa. Yuk sama-sama bil barkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Betapa pentingnya kita dekat dengan Al-Quran. Tidak boleh dalam salah satu hari 24 jam kita lewati tanpa membaca Al-Quran. Jadi meski ibu sibuk, satu hari paksakan meski 1 lembar. Tidak kuat 1 lembar, setengah lembar. Yang penting setiap hari ada interaksi dengan Al-Quran. 1 huruf Al-Quran yang kita baca bernilai 10 kebaikan. Dan dengan kita sering membaca Al-Quran, Allah akan menjaga kita, membentengi kita dari berbicara yang sia-sia. Kenapa kita sekarang gampang ngobrolin orang? Karena kita nggak punya kegiatan yang positif. Kalau setiap hari ditarget minimal 1 lembar atau setengah lembar sedikitnya, maka kita tidak akan pernah terpikirkan ngobrol atau gosip atau ngomongin orang yang tidak ada manfaatnya. Dari surat yang barusan kita baca, kita sama-sama mempelajari, kita sama-sama mengingat kemahabaikan Allah. Di dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya, ro itu adalah huruf takrir. Jadi memang harus ada getaran, tapi tidak boleh berlebihan. Sar, ya jangan tar, nggak boleh kayak gitu juga ya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sesungguhnya kami, kata Allah, inna a'toina, telah memberikan kami kepadamu Muhammad. Kalau Allah berbicara kepadamu Muhammad, itu hakikatnya kepada kita sebagai hambanya. Al-Kautsar. Al-Kautsar di sini ada yang memaknai nikmat yang banyak, nikmat yang berlimpah. Kalau di dunia, kalau di akhirat nanti mendapatkan telaga Kautsar. Apa yang kita lakukan setelah
kita diberikan nikmat oleh Allah yang sangat luar biasa. Nikmat dari Allah sedikit atau banyak, Ibu? Banyak atau banyak sekali? Yang banyak dari Allah kita syukurnya sudah banyak atau malah lupa syukurnya? Seringnya lupa syukurnya. Betul apa betul? Kita masih di kelas orang yang baru bersyukur kalau dapat uang. Baru alhamdulillahnya juga pasti alhamdulillah. Jarang bersyukur dikasih air lancar. Kemarin kita diberikan oleh Allah air, di stop beberapa jam saja kelabakan. Status WA semuanya tentang air. Status Facebook, status Instagram orang Batam, semuanya tentang air. Padahal selama ini Allah memberikan lancar air kemana saja. Tidak pernah kita buka air keran, mau mandi kek, mau buang air kecil kek, mau masak kek, mau masak nasi. Nggak pernah. Ya Allah, terima kasih airnya lancar. Sok Ibu jawab, pernah tidak tiap buka keran, terima kasih ya Allah, alhamdulillah airnya lancar? Jujur, tidak pernah. Betul? Betul tidak? Malah apa namanya, yang ada boro-boro baca bismillah buka keran aja seret, apalagi kalau lagi buru-buru. Tuh Ibu, dari hal sekecil begitu saja kita kadang merasa kehilangan kalau itu sudah tidak ada. Air dirindukan kalau airnya mati. Coba airnya lancar, cuek-cuek aja, udah denger adzan pun bukannya cepat ambil air, wudu malah ngobrol aja, main HP aja, TikTokan aja, kepo status tetangga aja. Itu yang bikin kita hidupnya sempit. Karena diantaranya yang bikin hidup sempit itu adalah kalau kita hidupnya suka kepo sama kehidupan orang lain. Kalau hidup mau bahagia, udah urusin aja diri sendiri, gak usah ngurusin hidup orang lain. Karena kita bakal dihisab oleh Allah amal kita sendiri, bukan amal orang lain. Yang penting usahakan setiap saat kita berbuat baik kepada setiap orang dengan apa yang kita mampu. Punya tenaga, bantu orang lain dengan tenaga kita. Ada orang minta bantuan biar silaturahmi tidak putus, pinjam dong 100. Kalau ada kasih, jadi ingat tadi Bu Ketua ketemu. Kasih kalau ada, kalau nggak ada ya ngomong yang baik-baik ya. Pokoknya apapun, lakukan kebaikan kita ikhlas karena Allah, tanda mensyukuri kita atas nikmat yang sudah Allah berikan. Lalu ketika Allah melanjutkan di ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Ketika Allah sudah memberikan nikmat yang sangat banyak, fasholli, maka dirikanlah sholat, wanhar, dan berkurbanlah. Pas sekali momennya. Sekarang sudah tanggal berapa Dzulqa'dah ya? Siapa yang hafal? Kalau tidak salah tanggal 1 Dzulhijjah itu tanggal 8 ya? Tanggal 8 Juni ya? Tuh udah mau lebaran lagi Ibu. Alhamdulillah. Sudah beli kambingnya untuk kurban? Alhamdulillah. Sudah beli sapinya untuk kurban? Sudah beli tusuk satenya? Udah? Alhamdulillah. Arang udah arang. Masya Allah. Alhamdulillah. Ketika kita menjadikan Allah sebagai prioritas utama, maka yakin kehidupan kita akan terasa mudah. Kenapa selama ini kita seringnya sempit, seringnya bingung, seringnya gelisah? Karena Allah tidak dinomorsatukan. Malah Allah itu dicuekin kalau kita dalam keadaan lapang. Mau deket ke Allah kalau suami selingkuh. Suami gak selingkuh, gak pernah disyukurin. Banyak yang curhat,
saya sudah tahajud, saya sudah baca Al-Quran banyak, saya sudah banyak istighfar, tapi kenapa suami saya gatal terus Umi Naila? Kalau gatal garukin, ya Bu ya, bukan gatal yang itu katanya. Ibu, setiap kebaikan yang kita kerjakan akan kembali lagi kepada kita yang mengerjakan. Tapi ingat, tidak semua kehendak yang kita inginkan akan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu yang kita anggap buruk itu buruk bagi Allah. Di dalam Al-Qur'annya jelas, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita cintai itu belum tentu baik di hadapan Allah. Begitupun sebaliknya, bisa jadi apa yang menyakitkan hati, kata kita, ya Allah ini sakit banget, kayaknya aku gak bisa memaafkan, wa huwa khairul lakum, kata Allah, bisa jadi hal itu terjadi itu terbaik untuk kehidupanmu di masa yang akan datang. Banyak orang yang mau tahajud gara-gara usahanya bangkrut. Banyak orang yang jadi rajin ke majelis taklim gara-gara usahanya sepi. Kemana selama ini usahanya lagi di atas-atasnya? Boro-boro ingat Allah, boro-boro mau sholat, ingat Allahnya saja tidak. Tuh Ibu, jadi kita minta bimbingan kepada Allah setiap saat lewat sholat yang kita kerjakan. Fasholli li rabbika wanhar. Sholat dulu, perbaiki. Apalagi ini momen ibadah haji. Ya, calon-calon tamu Allah sudah berangkat kloter pertama. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan semuanya pada sehat. Karena menurut keterangan panasnya haji tahun ini lagi masa panas-panasnya Ibu, sampai 52 derajat menurut keterangan. Tapi ada Allah yang Maha memudahkan. Kita doakan mudah-mudahan para tamu Allah, tamu Rasulullah yang tahun ini diundang untuk melaksanakan ibadah haji senantiasa diberikan kesehatan lahir batinnya, dilancarkan, dimudahkan, bisa sempurna melaksanakan ibadah haji fardu sunnahnya, dan nanti bisa pulang lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan mendapat predikat haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Ibu kalau dengar orang naik haji, Ibu iri enggak? Iri ya Bu ya? Boleh, harus iri malah, biar kita semangat. Ada dua iri yang diperbolehkan oleh Rasulullah. Yang pertama, iri sama orang yang banyak ibadahnya. Ya Allah, Ibu itu bisa pergi haji, mudah-mudahan suatu saat saya juga dimudahkan bisa berangkat haji. Boleh, biar kita ada keinginan ke ibadah haji. Nanti yang biasanya gampang shopping, ditahan shoppingnya ya Bu. Biasanya kan Shopee COD ya, betul. Karena ingin haji nih, ditahan, jangan shopping terus. Tapi Umi Naila, saya itu udah ngebet mau ibadah haji, ngiler sama pahalanya. Nih ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amalan yang pahalanya sama persis dengan melaksanakan ibadah haji. Ibu mau tahu tidak? Ketika kita mengamalkan ini, pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Orang sudah pergi ke Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan lewatkan kesempatan ini, biar kita pun sama di hadapan Allah, dapat pahala haji dan umroh. Yang pertama apa? Sholat 5 waktu awal waktu. Apa Ibu? Sholat 5 waktu awal waktu. Dengar adzan, cepat ambil air wudhu, sholat. Itu namanya awal
waktu. Itu kalau kita kerjakan secara istiqomah, sholat di awal waktu 5 waktu yang paruh ini, pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kenapa sama? Karena susah. Hanya orang-orang yang mempunyai kesabaran, kekuatan yang kuat dalam hatinya, orang yang bisa melaksanakan sholat di awal waktu. Apalagi yang namanya sholat isya, sholat subuh, itu disebutkan juga dalam keterangan yang lain, tanda orang munafik, naudzubillahi min dzalik, Bu. Tanda orang munafik adalah bisa dilihat dari sholat isyanya. Kalau sholat isyanya, tunggu dulu isya kan panjang, itu naudzubillah. Nanti malah kita masuk ke golongan orang munafik. Jadi orang munafik itu bukan hanya yang tandanya 3 itu. Apa tanda 3 munafik itu? Bila ngobrol berbohong, bila diberi amanah berkhianat, 3 berjanji diingkari. Ternyata ada lagi tanda munafik di dalam Al-Quran disebutkan, di antaranya orang yang lalai mengerjakan sholat. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan ada hadis yang sangat ekstrim, Ibu. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, sengaja ini meninggalkan sholatnya, maka naudzubillahi min dzalik, dalam kitab tasawuf disebutkan orang tersebut langsung keluar agama Islam seketika. Bukan tidak sengaja, ini mah disengaja. Contoh, inilah fenomena zaman sekarang, hati-hati. Jalan-jalan ke mall, pergi jam 10:30, karena kan mall kalau bukanya 10:30 ya Bu ya. Kalau mall nggak ada yang buka jam 8 pagi. Karena udah dandan, mau nonton, mau shopping, sengaja menunda waktu sholat, padahal yang dikerjakan tidak ada hubungannya dengan ibadah yang lain. Maka naudzubillahi min dzalik, itu pun termasuk orang yang munafik. Bahkan sebagian keterangan menyebutkan murtad, keluar dari Islam seketika. Saking pentingnya menjaga sholat. Bahkan Ibu, orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka yang mendapat azab barjah, naudzubillahi min dzalik, mereka itu raungannya, merintihnya, menjeritnya ke Allah. Di antaranya mereka ingin dibangunkan lagi ke alam dunia itu, ingin mengerjakan sholat. Jadi mereka meraung-raung, merasa menyesal. Selama di dunia saya kemana saja, sibuk cari uang, takut kehilangan pelanggan, takut nggak nambah omset, takut kekurangan uang, tapi tidak takut kepada Allah yang memberikan rezeki. Kita yang masih ada di dunia, Ibu, harus mawas diri, karena namanya usia tidak ada yang tahu ya Bu, betul tidak? Yang muda, yang tua, kalau Allah sudah berkehendak melalui malaikat apa yang mencabut nyawa? Israel. Mumpung ada kesempatan, mumpung kita sehat, jangan sia-siakan waktu kita. Jangan pernah meremehkan, melalaikan sholat 5 waktu. Itu kunci utama hidup kita, Ibu. Apalagi yang bisa kita banggakan kecuali sholat kita. Punya apa-apa kalau tidak sholat, naudzubillahi min dzalik. Apapun yang kita punya hanya titipan. Apapun yang kita punya akan ada hisabannya. Maka dari itu kita sama-sama memasuki bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi ini, peristiwa haji yang sangat agung. Kita ingin juga mendapatkan pahala kebaikan dari ibadah haji yang luar biasa itu. Belum kita sampai ke sana, kata Rasulullah, ada pahala yang bisa menandingi pahala ibadah haji, yakni diantaranya sholat 5 waktu di awal waktu. Jaga, jangan sampai buang-buang waktu percuma
apalagi ada di rumah, gak ada kegiatan yang urgent, mendengar sholat, mendengar adzan, langsung wudu, langsung kerjakan sholat. Sholat itu tidak lama kan Bu? Coba Ibu, kalau sholat duhur, sholat asar barusan 4 rakaat, ada nggak yang sampai 1 jam sholat? Boro-boro 1 jam katanya, 5 menit aja udah selesai. Betul tidak Ibu? Sebentar. Cuma berat bagi kaum munafik, berat sholat itu. Berat Ibu, karena pahalanya juga luar biasa. Itu barusan disebutkan kata Rasulullah, orang yang awal waktu sholatnya menjaga sholat 5 waktu, pahalanya sama dengan menunaikan ibadah haji dan umroh. Lalu apalagi agar di momen hajian ini kita pun dapat pahala ibadah haji, berbakti kepada kedua orang tua. Yang masih ada silahkan bahagiakan dengan cara yang kita mampu. Orang tua kita sukanya makan rengginang, kasih rengginang. Orang tua kita senengnya makan apa, kita bahagiakan. Mumpung masih ada, jaga perasaannya, jangan sakiti, jangan singgung perasaannya. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, bagaimana Umi Naila? Sama dengan apapun yang kita bisa, amal kebaikan yang kita lakukan, insya Allah jadi amal jariah juga untuk kedua orang tua kita. Termasuk ibu-ibu nih yang ahli wirid, ahli kepengajian, dari rumah ke masjid niat tholabul ilmi, setiap langkah ibu itu dicatat pahala kebaikan oleh Allah. Salah satu hadis menyebutkan 1 langkah ke majelis taklim jadi istighfarnya para malaikat. Dan itu ternyata kebaikannya bukan hanya untuk kita, tapi Allah kirimkan juga untuk orang tua kita. Karena kita ada di dunia ini tidak mungkin bisa sampai sekarang saat ini kecuali jasa orang tua kita. Maka ketika kita mau berbuat keburukan, ingat ke orang tua kita, gitu aja. Contoh, ada orang yang cengkelin, jangan dibalas. Karena kalau dibalas bukan hanya kita aja yang rugi, orang tua juga rugi. Karena orang tua sudah capek membesarkan kita, mendidik kita, masa jadi orang yang tidak berguna, masa jadi orang tua yang bikin kesel orang, ya Bu. Bagaimana kita sudah berbuat baik, tapi orang yang kita baikin ngejengkelin terus, jauhin. Karena di dunia ini bukan hanya dia saja. Betul tidak Ibu? Kalau kita mau sehat, pinter-pinter kita jaga teman, jaga hati, jaga pandangan. Jangan jadi orang gak enakan, ya Bu. Orang yang jadi orang yang gak enakan itu ada tempatnya. Tapi kalau terus aja kita jadi orang yang gak enakan, nanti kita dibuat gak enak sama orang lain, ya Bu. Makanya ketika kita berbuat kebaikan apapun, bukan hanya kita yang mendapat kebaikan tersebut dari Allah, tapi Allah sampaikan juga kepada kedua orang tua kita. Ada keterangannya ketika orang tua sudah mau sudah masuk surga, dan masuk surganya pun di level bawah. Kalau di hotel mungkin hotel bintang ada hotel bintang 2 ada? Ada? Nggak ada ya? Hotel bintang 3 mungkin ya. Nah, ini paling bawah. Bukan belum bintang 7 belum. Kalau bintang 7 pusing nanti. Jadi hotel bintang 3 di surganya ya. Ini ibaratnya. Lalu kata malaikat penjaga surga itu siapa? Malaikat Ridwan. Nah, ini sengaja ini ngetes nih. Biar ibu jangan hanya inget aja harga bawang, harga cabai, lupa sama nama malaikat dan tugasnya. Kata malaikat Ridwan, wahai hamba Allah, pindah. Pindah kemana Ridwan? Pindah ke atas, ke kelas VIP. Lalu kata orang tua tersebut, kenapa saya dipindahkan wahai malaikat Ridwan? Saya mah di sini juga sudah alhamdulillahirobbil alamin, udah nikmat ya, namanya surga ya Bu ya.
Surga mah nggak ada kesedihan, nggak ada kepedihan, nggak ada kegalauan. Kata malaikat Ridwan, pindah. Ini perintah dari Allah. Naik ke ruang VVIP. Kalau di Mekah mungkin hotelnya hotel Tower Zam-Zam yang paling mahal itu ya Bu. Yang semalamnya itu 100 juta. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana itu ya? Mungkin kasurnya itu nyoy-nyoynya luar biasa. Lalu orang tua tersebut merasa aneh. Kenapa ya Ridwan? Saya perasaan di dunia ibadahnya nggak banyak-banyak banget, nggak soleh-solehah banget. Kenapa saya punya fasilitas yang istimewa sehingga yang tadinya di kamar 3 dinaikkan ke kamar VIP? Kata malaikat Ridwan, ini adalah istighfar anak-anakmu, ini adalah amal kebaikan yang dilaksanakan oleh anak-anakmu. Anak-anakmu mengamalkan kebaikan justru itu karena didikanmu. Nah, makanya ibu-ibu, kita sebagai anak plus kita sebagai orang tua, semua dari kita adalah seorang anak. Meski ada yang tidak punya keturunan, tetap kita seorang anak. Maka dari itu, ketika kita ingin diperlakukan terbaik oleh anak kita, contohkan terlebih dahulu kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Masya Allah, tuh ibu, berbakti menyenangkan hati orang tua. Terlebih nanti di hari Arafah tanggal 9 haji dan di hari Idul Adha, bahagiakan orang tua dengan yang kita mampu. Transfer uangkah berapapun biar beliau bahagia, biar beliau keluar doanya untuk kita, biar berkah rumah tangga dan kehidupan kita. Maka sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Banyak sekali ibu, tapi sore ini hanya 3 saja. Karena kalau banyak nanti ibu lupa terus ya Bu. Banyak-banyak apa ya itu ya, mungkin nanti pun ada lagi. Nah nanti kan diamalin ya Bu. Tadi yang pertama apa? Sholat 5 waktu di awal, waktu 2 menyenangkan hati orang tua pas di momen hari Arafah dan di hari Idul Adha. Selebihnya lebih lagi bahagiakan. Ini jangan mentang-mentang ibu mau ngejar pahala haji, menyenangkan hati orang tuanya di hari Idul Adha aja. Tiap hari menyenangkan orang tua. Masih yang ada atau yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, terakhir, banyak nih 3 aja lah biar ibu-ibu nggak lupa. Yang ketiga, agar kita mendapatkan pahala haji dan umroh, setiap hari jangan pernah terlewat dari baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berapa kali? 33 kali. Berapa kali ibu? 33 kali. Karena bacaan tasbih malaikat, ini namanya tasbih malaikat ibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu bisa kerjakan setelah sholat wiridan itu ya. Kan wiridan ibu ya tiap sholat. Atau kalau nggak keburu, ibu bisa bawa sambil bawa motor, sambil nyiangin sayur, bumbu, sambil masak. Daripada ngobrol yang nggak ada manfaatnya, mendingan baca tasbih malaikat biar mendapat pahala haji dan umroh. Dan efeknya jangan diragukan lagi. Dzikir adalah penenang, dzikir adalah kunci jawaban dari setiap persoalan, dzikir adalah pintu pertolongan Allah dari setiap masalah. Kalau punya masalah, mau kecil mau besar, di hadapan Allah itu semuanya kecil. Jangan banyak curhat ke manusia, jangan banyak ngobrol ke manusia, ribet ya Bu. Karena mending yang kita ajak ngobrol kasih solusinya yang baik. Kalau yang
kita ajak ngobrol kurang tepat orangnya, malah mengompor-ngompori, nanti malah tambah ruwet. Kalau banyak masalah, ambil air wudhu, sholat tobat, sujud, habis sujud doa, curhat sebanyak-banyaknya ke Allah. Siapa sih orangnya yang hidupnya gak punya masalah? Semua punya masalah, betul Ibu? Betul tidak Ibu? Masalah ini selesai, keluar lagi masalah lain. Masalah ini selesai, keluar. Setiap hari pasti ada masalah. Tapi yang paling penting, kita dengan adanya masalah makin dekat kepada Allah yang menyelesaikan masalah. Jangan takut dengan adanya ujian, tapi takutlah kita tidak kenal kepada yang memberi ujian. Jangan takut kita punya masalah, tapi takutlah masalah kita tidak diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari ayat surat Al-Kautsar ayat 2 ada 2 perintah yang luar biasa dari Allah agar kita termasuk golongan hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sholat awal waktu, kalau ada rezeki lebih, yuk sama-sama kita berkurban. Bercita-citalah bisa berkurban setiap tahun. Jangan selalu ingin diberi, jadilah pemberi, ya Bu. Karena yang tahu mampu atau tidaknya kita sendiri. Ada yang pura-pura tidak mampu, padahal tabungannya banyak. Allah Maha tahu. Ada yang menurut kacamata, aduh ibu itu dari mana ya rezekinya, tapi kok bisa ya kurban tiap tahun? Karena niatnya kuat. Kalau niatnya kuat, Allah Maha tahu, Allah pasti berikan jalan kemudahan. Makanya yuk kita sama-sama terus asah niat kita agar semakin hari kita ingin lebih dekat lagi kepada Allah. Kita semua di sini menunggu giliran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada lagi yang ditunggu. Kematian itu pasti akan datang. Yang harus kita benar-benar perjuangkan bagaimana agar ketika kematian datang kita dalam keadaan berbuat baik. Makanya istiqomah dalam baik kebaikan. Orang mau baik lagi ke kita, alhamdulillah itu bonus. Orang tidak membalas kebaikan kita tidak apa-apa, karena kita berbuat baik juga karena diperintahkan oleh siapa? Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Maha mencintai orang-orang yang berbuat baik. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah oleh Allah dalam kebaikan, dijauhkan dari keburukan. Dan buah dari istiqomah ibu ke Majelis Salim, yakin Allah akan memberi bimbingan di setiap langkah kita. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama membaca istighfar terlebih dahulu 3 kali. Kita niatkan istighfar ini untuk diri kita sendiri, untuk kedua orang tua, untuk suami kita, untuk kaum muslimin muslimat mukminin mukminat dimanapun berada. Biasakan sering mendoakan kebaikan untuk orang lain. Apa Ibu? Biasakan mendoakan kebaikan untuk orang lain. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin, taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan silaturahmi kita, silaturahmi yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi jalan kita sehat, panjang umur, penuh berkah, berlimpah dari Allah, dan istiqomah dalam ibadah kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Eis Adawiyah ya, Uminallah yang sudah memberikan kita hari ini siraman yang sangat